Di balik rumah yang terlihat baik-baik saja, sering ada cerita yang tak pernah diucapkan. Tentang cinta yang perlahan dingin, tentang kepercayaan yang diuji, tentang pengkhianatan yang datang tanpa aba-aba. Channel ini bukan untuk menghakimi, bukan untuk membela siapapun. Kami hanya ingin berbagi kisah nyata, kisah yang mungkin pernah kamu dengar, atau tanpa sadar pernah kamu jalani sendiri. Di sini, setiap cerita punya luka, dan setiap luka punya pelajaran. Dengarkan sampai akhir, bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi untuk memahami bagaimana sebuah rumah tangga bisa runtuh dan bagaimana seseorang memilih bertahan atau pergi. Selamat datang di channel ini. Mari kita mulai ceritanya. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa nama Fahri akan menjadi bisik-bisik paling pelan tapi paling panas di lingkungan itu. Setiap subuh, Fahri selalu datang lebih dulu ke masjid. Sarungnya rapi, pecinya tak pernah miring. Ia sering menjadi orang yang mengingatkan anak-anak muda untuk tidak bercanda berlebihan di serambi masjid. Jika ada acara pengajian, namanya selalu disebut pertama sebagai panitia. Mas Fahri itu suami idaman, kata para ibu, sambil melirik Alia, istrinya, dengan nada iri yang dibungkus pujian. Alia hanya tersenyum. Ia sudah terbiasa mendengar kalimat itu selama hampir 10 tahun pernikahan mereka. Di rumah kecil mereka, Fahri adalah sosok yang tenang, jarang marah, jarang bicara keras. Ia bekerja sebagai supervisor administrasi di sebuah perusahaan distribusi. Pulang hampir selalu tepat waktu. Jika telat, ia pasti memberi kabar. Maaf ya, rapat mendadak. Begitu biasanya. Alia percaya, tidak pernah sekalipun ia merasa perlu memeriksa ponsel suaminya. Namun, beberapa bulan terakhir, ada hal kecil yang berubah. Fahri mulai sering membawa ponselnya ke kamar mandi. Jika Alia mendekat saat ia sedang membalas pesan, Fahri refleks memiringkan layar. "Kerjaan?" tanya Alia suatu malam. "Iya," jawab Fahri cepat, lalu tersenyum. "Anak-anak kantor ribet." Alia mengangguk. Ia memilih percaya, karena selama ini Fahri memang tak pernah memberi alasan untuk curiga. Tapi kepercayaan itu perlahan berubah menjadi rasa kosong yang tak bisa dijelaskan. Fahri mulai jarang bercerita. Ia lebih sering diam, seperti pikirannya ada di tempat lain. Di meja makan, Fahri tetap duduk, tetap bertanya soal anak mereka, Raka, tetap memimpin doa sebelum makan. Tapi Alia merasa ada jarak yang tumbuh di antara mereka, tanpa suara. Di kantor, Fahri dikenal sebagai atasan yang ramah, tidak galak, mudah diajak bicara. Dan di sanalah Nisa bekerja. Nisa masih muda, belum menikah, pandai, cekatan, dan sering lembul. Awalnya, hubungan mereka sangat profesional. Fahri sering membantu Nisa menyelesaikan laporan. "Kamu teliti, Nisa. Sayang kalau nggak dibimbing," kata Fahri suatu sore. Kalimat sederhana itu membuat Nisa merasa diperhatikan. Mulanya hanya chat pekerjaan, lalu berlanjut ke obrolan ringan. "Mas Fahri pulang jam berapa? Lagi capek nggak hari ini?" Fahri membalas, tidak merasa bersalah. Ia merasa didengar, sesuatu yang tanpa ia sadari, sudah lama ia rindukan. Pagi hari, Fahri berdiri di saf depan masjid. Sore hari, ia duduk berhadapan dengan Nisa di sebuah kafe kecil dekat kantor. "Mas kelihatan capek," kata Nisa lembut. Fahri tersenyum. Ada aja yang bikin capek. Ia tidak menyebut Alia, tidak juga menyebut rumah. Ia hanya menikmati perasaan menjadi laki-laki yang kembali dihargai. Walau ia tahu, perasaan itu berdiri di atas sesuatu yang salah. Namun, setiap kali azan terdengar dari masjid dekat kantor, Fahri selalu terdiam. Ada rasa bersalah. Tapi ia tekankan, "Cuma teman," katanya pada dirinya sendiri. Di rumah, Alia mulai sering menunggu dalam diam. Ia memasak makanan kesukaan Fahri, tapi Fahri hanya makan seadanya. "Mas nggak lapar? Lagi nggak nafsu?" Alia menatap punggung suaminya, yang sibuk dengan ponsel. Ada malam-malam di mana Alia menangis diam-diam di kamar mandi. Bukan karena Fahri menyakitinya secara langsung, tapi karena ia merasa kehilangan seseorang yang masih ada di hadapannya. Suatu malam, saat Alia sedang menidurkan Raka, ponsel Fahri berbunyi. Fahri sedang mandi. Layar menyala. Sebuah pesan masuk. "Aku kangen. Hari ini Mas kelihatan beda." Nama pengirimnya, Nisa. Alia membeku. Tangannya gemetar. Ia tidak membuka pesan itu. Tidak juga mengangkat ponsel Fahri. Ia hanya duduk di tepi ranjang, menatap kosong. Sementara jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, Alia bertanya pada dirinya sendiri, siapa sebenarnya laki-laki yang selama ini aku panggil suami? Malam itu, Fahri keluar dari kamar mandi dengan wajah biasa.
Ia tidak tahu bahwa satu pesan pendek telah meretakkan pondasi rumah tangganya. Alia tersenyum saat Fahri bertanya, "Kok belum tidur?" "Iya, bentar lagi," jawab Alia pelan. Tapi di dalam hatinya, sesuatu telah runtuh. Dan tanpa disadari Fahri, kebohongan pertamanya baru saja meninggalkan jejak. Sejak malam itu, Alia tak pernah benar-benar tidur nyenyak. Ia tetap bangun subuh, tetap menyiapkan sarapan, tetap mengantar Raka ke sekolah. Dari luar, tak ada yang berubah. Tapi di dalam dirinya, sebuah kecurigaan hidup dan tumbuh pelan-pelan. Setiap kali ponsel Fahri berbunyi, dada Alia terasa sesak, dan Fahri mulai merasa gelisah. Subuh itu, Fahri berdiri di sof depan seperti biasa. Suaranya terdengar lantang saat membaca doa, tapi pikirannya melayang. Pesan Nisa semalam belum sempat ia balas. Saat sujud, ia memejamkan mata lebih lama. Ada rasa bersalah yang menusuk, tapi ia menahannya. "Ya Allah, aku cuma capek. Aku nggak berniat jahat," bisiknya dalam hati. Namun doa itu terasa hampa. Di rumah, Alia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Fahri mengubah password ponsel. Notifikasi WhatsApp disenyapkan. Ponsel selalu diletakkan menghadap ke bawah. Alia tidak langsung bertanya. Ia tahu, sekali ia salah langkah, Fahri bisa menutup diri lebih rapat. Suatu sore, Alia berkata dengan nada biasa, "Mas, besok aku mau ke rumah ibu. Raka ikut ya?" "Oh ya," jawab Fahri singkat. Malam itu, Alia sengaja tidur lebih awal. Ia ingin melihat apakah Fahri akan lebih bebas saat ia tak terjaga. Di kantor, Nisa mulai berubah. "Mas, kenapa sekarang jarang balas?" tanyanya lewat chat. Fahri mendetik lama sebelum menjawab. "Di rumah lagi banyak urusan." Nisa membalas cepat. "Aku juga pengen jadi bagian dari urusan, Mas." Kalimat itu membuat Fahri terdiam. Sore itu, Nisa menghampiri Fahri di ruang arsip. "Mas gak capek pura-pura baik-baik aja?" tanyanya lirih. Fahri menoleh. Tatapan Nisa terlalu dekat. "Ini salah, Nis," katanya pelan. "Tapi Mas gak berhenti," balas Nisa. Dan Fahri tidak menyangkal. Fahri duduk di ruang tamu membalas pesan Nisa dengan hati-hati. Alia mengintip dari balik pintu kamar. Ia melihat Fahri tersenyum kecil saat mengetik. Senyum yang sudah lama tak ia dapatkan. Ketika Fahri masuk kamar mandi, Alia keluar perlahan. Tangannya gemetar saat meraih ponsel itu. Terkunci. Alia mencoba tanggal lahir Fahri. Salah. Nama anak mereka. Salah. Alia menghembuskan napas panjang. Ia hampir menyerah. Namun tiba-tiba, ponsel itu bergetar. Notifikasi muncul di layar terkunci. "Mas, jangan lupa janji kita besok." Alia menutup mulutnya agar tidak bersuara. "Janji apa?" bisiknya. Keesokan paginya, Fahri berdandan lebih rapi dari biasanya. "Kok rapi banget?" tanya Alia sambil menyeduh kopi. "Ada meeting penting," jawab Fahri tanpa menatap mata Alia. "Pulang telat?" "Mungkin." Alia mengangguk. Ia tersenyum kecil, tapi hatinya berteriak tak berkarakan. Di luar dugaan Fahri, Alia tidak pergi ke rumah ibunya. Ia menitipkan Raka, lalu mengikuti Fahri dari kejauhan. Mobil Fahri tidak menuju kantor. Ia berhenti di sebuah restoran kecil yang sepi. Dan di sanalah Alia melihatnya. Fahri duduk berhadapan dengan seorang perempuan muda. Mereka tertawa pelan. Fahri menyentuh punggung tangan perempuan itu sebentar, tapi cukup jelas. Dunia Alia seperti berhenti berputar. Ia tidak menangis, tidak juga berteriak. Ia hanya duduk di dalam mobil menatap suaminya sendiri seperti orang asing. Malam itu, Fahri pulang seperti biasa. "Acaranya gimana?" tanya Alia dengan suara datar. "Capek," jawab Fahri. Satu kata, satu kebohongan. Dan Alia tahu, mulai hari itu, ia tidak lagi berhadapan dengan suami teladan,
melainkan seorang pria yang memilih berbohong sambil tetap berpura-pura suci. Alia tidak langsung menegur Fahri. Ia memilih diam. Diam yang penuh luka. Sejak hari itu, Alia berubah menjadi seseorang yang lebih tenang di luar, tapi lebih waspada di dalam. Ia tidak lagi bertanya kemana Fahri pergi, tidak lagi menunggu dengan wajah cemas. Semua dilakukan seperti biasa. Dan justru ketenangan itulah yang membuat Fahri gelisah. Fahri pulang dan mendapati Alia sedang melipat pakaian. "Raka sudah tidur?" tanya Fahri. "Sudah," jawab Alia singkat. Fahri menunggu kalimat lanjutan. Tidak ada. Biasanya Alia akan bercerita tentang sekolah Raka, tentang tetangga, tentang hal-hal kecil. Tapi malam itu sunyi. "Capek?" Fahri mencoba membuka percakapan. Alia menoleh, tersenyum tipis. Biasa. Senyum itu membuat Fahri tidak nyaman. Sejak Alia menjadi lebih pendiam, Fahri justru mulai takut kehilangan. Ia mulai rajin sholat sunnah di rumah, lebih sering mengajak Alia berbicara, lebih perhatian pada Raka. Namun semuanya terasa seperti tindakan yang terlambat. Di dalam hatinya, Fahri tahu, jika Alia benar-benar tahu, rumah ini bisa runtuh kapan saja. Di kantor, Nisa tidak lagi sabar. "Mas, sampai kapan aku cuma jadi rahasia?" tanyanya dengan nada kecewa. "Ini nggak sesederhana itu." "Aku capek nunggu," kata Nisa. "Aku juga punya perasaan." "Tapi Mas yang terus datang," balas Nisa tajam. Fahri terdiam. Ia sadar ia telah membuka pintu yang kini tak bisa ia tutup kembali. Suatu sore, Fahri lupa membawa ponselnya ke kamar mandi. Alia tidak berencana apa-apa, tapi saat ponsel itu menyala karena panggilan masuk, tangannya bergerak sendiri. Nama yang muncul, Nisa. Alia mengangkat panggilan itu. "Halo, Mas?" Tidak ada jawaban, hanya napas terkejut dari seberang. Lalu sambungan terputus. Alia membuka galeri, menemukan foto-foto yang seharusnya tidak pernah ada. Chat yang berisi kalimat-kalimat mesra, rencana pertemuan. Tangannya gemetar, air mata jatuh satu-satu. Ia memfoto ulang layar ponsel itu, mengirimnya ke email pribadinya. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk melindungi dirinya sendiri. Fahri memimpin doa setelah sholat. Alia berdiri di belakangnya. Matanya basah, tapi suaranya tak keluar. Untuk pertama kalinya, Alia merasa doa yang ia panjatkan tidak lagi menyentuh langit. "Ya Allah," bisiknya dalam hati, "jika ini ujian, beri aku kekuatan. Jika ini akhir, beri aku keberanian." Beberapa hari kemudian, Fahri mendekati Alia di dapur. "Alia, kamu berubah," katanya. Alia berhenti mengiris bawang, menatap Fahri lurus. "Kalau aku berubah, itu karena aku belajar melihat lebih jelas." Fahri menelan ludah. "Ada yang mau kamu tanyakan?" Alia menyenyum pahit. "Ada, tapi aku nunggu Mas siap jujur." Fahri tidak menjawab. Diam itu adalah jawabannya. Malam itu, Alia duduk di kamar, membuka emailnya sendiri. Foto-foto bukti itu masih ada. Ia menutup laptop perlahan. Di ruang tamu, Fahri duduk sendirian. Di kantor, Nisa menunggu kepastian. Di masjid, nama Fahri masih disebut sebagai panutan. 3 dunia, 1 kebohongan yang sebentar lagi akan meledak. Pagi itu, Alia bangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan takut, bukan juga marah. Ia merasa siap. Seolah hatinya sudah sampai pada satu keputusan. Apapun yang terjadi hari ini, ia tidak akan lagi pura-pura buta. Saat Raka berangkat sekolah, Alia menutup pintu perlahan dan menatap Fahri yang sedang memakai jam tangan. "Mas?" panggil Alia pelan. Fahri menoleh. "Ada apa?" "Kita perlu bicara." Nada suara Alia membuat Fahri berhenti bergerak. "Mas masih ingat pesan yang salah kirim itu?" tanya Alia. Fahri terdiam. "Aku tahu semuanya,"
lanjut Alia. Chat, foto, janji makan siang, kebohongan soal lembur. Fahri duduk perlahan di sofa. Alia, aku bisa jelasin. Silahkan, jawab Alia. Aku dengar. Fahri mengusap wajahnya. Aku nggak pernah niat ninggalin kamu. Ini cuma, aku lagi capek. Capek sampai punya perempuan lain, Alia memotong. Fahri menunduk. Aku hilaf. Kata itu terdengar ringan, hampir seperti permintaan maaf setengah hati. Mas tahu apa arti hilaf? Tanya Alia dengan suara bergetar. Itu pilihan, bukan kecelakaan. Fahri tidak menjawab. Di kantor, Nisa duduk gelisah. Pesannya tidak dibalas sejak pagi. Akhirnya, ia mengambil keputusan nekat. Ia tahu alamat Fahri. Ia pernah diantar pulang. Sore itu, Nisa berdiri di depan rumah Alia dan Fahri. Tangannya gemetar saat menekan bel. Alia membuka pintu. Seorang perempuan muda berdiri di depannya. Kamu Alia? Tanya Nisa ragu. Iya, kamu siapa? Nisa menelan ludah. Aku, Nisa. Alia tersenyum pahit. Masuk. Saat Fahri pulang, ia mendapati dua perempuan duduk berhadapan di ruang tamu. Wajah Alia tenang. Wajah Nisa pucat. Mas, kata Alia pelan. Sepertinya kamu lupa memperkenalkan. Fahri berdiri kaku. Nis, kenapa kamu kesini? Suaranya gemetar. Karena aku juga butuh kejelasan, jawab Nisa. Aku capek jadi rahasia. Aku istri sahnya, kata Alia tegas. Dan aku tahu semuanya. Nisa menatap Fahri. Mas bilang rumah tangga kalian hambar. Katanya cuma tinggal formalitas. Fahri menutup mata. Alia tertawa kecil. Jadi begitu ceritanya. Ia berdiri. Mas, kamu bukan cuma mengkhianati aku. Kamu membohongi dua perempuan sekaligus. Fahri jatuh terduduk. Nama baik mulai runtuh. Saat itu, suara azan maghrib terdengar dari masjid dekat rumah. Fahri menatap ke arah suara itu. Untuk pertama kalinya, azan terasa seperti tamparan. Alia berkata pelan, Mas, mulai hari ini, aku berhenti melindungi citramu. Nisa pulang dengan hati hancur. Alia tidur dengan mata sembab tapi dada lebih ringan. Dan Fahri duduk sendirian, menyadari bahwa dosa yang disembunyikan akhirnya menuntut harga. Di luar rumah, tetangga mulai berbisik. Di masjid, Fahri tak lagi datang ke saf depan. Dan badai baru saja dimulai. Berita itu tidak pernah diumumkan secara resmi. Namun di lingkungan seperti itu, tak ada rahasia yang bisa bertahan lama. Hanya dalam hitungan hari, bisik-bisik mulai terdengar. Dari warung, dari teras rumah, sampai ke halaman masjid. Katanya Mas Fahri selingkuh. Pantesan sekarang jarang kelihatan. Kasihan istrinya, orangnya baik. Nama Fahri yang dulu disebut dengan hormat, kini disebut dengan nada setengah berbisik, setengah menghakimi. Jumat siang, Fahri memaksakan diri ke masjid. Ia duduk di saf paling belakang. Tidak ada yang menyapanya seperti dulu. Khotbah hari itu tentang amanah dan pengkhianatan. Setiap kalimat terasa seperti ditujukan langsung kepadanya. Saat doa dibacakan, Fahri menunduk lama. Bukan karena khusyuk, tapi karena tak sanggup menatap siapapun. Tekanan datang dari keluarga. Alia duduk di ruang tamu rumah ibunya. Ibunya memegang tangan Alia erat. Kamu yakin mau bertahan? Alia menggeleng pelan. Aku belum tahu, Bu. Tapi aku juga capek pura-pura kuat. Ayah Alia diam lama sebelum bicara. Kalau kamu memilih pergi, itu bukan kegagalan, itu perlindungan. Kata-kata itu membuat Alia menangis untuk pertama kali di depan orang tuanya. Di sisi lain kota, Nisa menghadapi orang tuanya. Aku terlibat dengan laki-laki beristri, katanya dengan suara pecah. Ibunya menangis. Ayahnya menatap lantai. Kenapa kamu mau? Tanya ayahnya lirih. Nisa menutup wajah, karena aku percaya dia akan jujur, dan aku salah. Fahri mulai kehilangan segalanya. Di kantor, Fahri dipanggil atasan. Kami dengar isu yang beredar, kata manajer dengan nada datar. Ini mencoreng nama perusahaan. Fahri hanya bisa mengangguk. Kami minta kamu cuti sementara, lanjutnya. Itu bukan pemecatan. Tapi cukup untuk membuat Fahri merasa jatuh bebas. Nisa meminta bertemu Fahri, di tempat yang sama seperti pertemuan pertama mereka.
Aku akan mengundurkan diri dari kantor, kata Nisa dengan suara tetap. Fahri terkejut. Kenapa? Karena aku juga harus bertanggung jawab, jawab Nisa. Aku nggak mau hidup di balik kebohongan lagi. Fahri menatapnya lama. Maaf. Nisa tersenyum pahit. Maafmu datang terlambat, Mas. Alia mengambil jarak. Malam itu, Alia mengemasi pakaian. Raka menatap bingung. Kita mau kemana, Mah? Ke rumah nenek sementara, jawab Alia lembut. Fahri berdiri di ambang pintu kamar. Alia, aku masih suamimu. Alia menatapnya tenang. Dan aku masih istrimu. Tapi aku butuh bernafas. Mobil Alia melaju meninggalkan rumah itu. Fahri berdiri sendirian di teras. Rumah yang dulu penuh doa, kini hanya berisi gema kesalahan. Di masjid, namanya tak lagi disebut. Di kantor, posisinya digantung. Di rumah, istrinya pergi membawa anak. Dan Fahri akhirnya sadar, perselingkuhan tak pernah hanya merusak satu hubungan, tapi seluruh hidup. Rumah itu kini terasa kosong. Bukan hanya karena Alia dan Raka pergi, tapi karena tak ada lagi suara yang menegur Fahri dari dalam dirinya selain penyesalan. Setiap pulang, Fahri membuka pintu perlahan, seolah berharap Alia ada di dapur, atau Raka berlari menyambutnya. Tapi yang ada hanya sunyi. Sunyi yang memekakan. Fahri kembali ke masjid. Bukan sebagai panitia, bukan sebagai teladan. Ia duduk di sudut, di saf paling belakang. Seorang bapak tua menepuk bahunya pelan. Kita semua pernah salah, tapi nggak semua mau kembali. Kalimat itu membuat Fahri menangis untuk pertama kalinya di masjid. Upaya memperbaiki, Fahri mulai berubah. Ia memutus kontak dengan Nisa sepenuhnya, mengganti nomor ponsel, menghapus media sosial. Ia mendatangi orang tua Alia. Saya salah, katanya dengan suara gemetar. Saya mau berubah. Ayah Alia menatapnya lama. Berubah itu kewajibanmu, tapi memaafkan, itu hak Alia. Di rumah orang tuanya, Alia mulai terlihat lebih tenang. Ia kembali tersenyum pada Raka. Ia mulai tidur tanpa menangis setiap malam. Namun saat Fahri datang, dadanya kembali sesak. Aku mau kita ke konselor, kata Fahri suatu sore. Alia menggeleng pelan. Aku mau pulih dulu, tanpa Mas. Kalimat itu lebih menyakitkan dari makian. Anak yang menjadi pertanyaan. Raka mulai bertanya, Papa kenapa nggak pulang? Alia memeluknya. Papa lagi belajar jadi lebih baik. Raka menatap ibunya. Kalau Papa sudah baik, kita pulang. Pertanyaan itu membuat Alia terdiam lama. Kedua keluarga berkumpul. Suasana tegang. Alia masih muda, kata ibu Alia. Ia berhak bahagia. Ibunda Fahri menangis. Anakku salah, tapi tolong beri dia kesempatan. Semua mata tertuju pada Alia. Alia menarik napas panjang. Aku tidak membenci Fahri, katanya. Tapi aku juga tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Keputusan yang ditunda. Malam itu, Alia duduk sendirian. Ia membuka kembali foto-foto lama pernikahan mereka. Tangisnya pecah. Ia sadar, cinta tidak selalu cukup untuk menyelamatkan pernikahan. Fahri menunggu jawaban. Alia belum siap memberi. Di antara taubat dan luka, di antara harapan dan trauma, ada satu keputusan yang tak bisa dihindari. Dan disitulah mereka terjebak. Keputusan yang mengakhiri atau menyelamatkan. Hari itu, hujan turun sejak pagi. Alia duduk di teras rumah orang tuanya, memandangi halaman yang basah. Di tangannya ada satu map coklat. Bukan berisi bukti lagi, tapi lembaran yang menentukan masa depan. Ia sudah berpikir berhari-hari, menimbang semua hal. Anak, keluarga, masa lalu, dan dirinya sendiri. Dan hari itu, Alia tahu, menunda hanya akan membuat lukanya semakin dalam. Pertemuan terakhir sebagai suami istri. Alia meminta Fahri datang. Mereka bertemu di ruang tamu, tanpa keluarga, tanpa perantara. Hanya dua orang yang dulu berjanji sehidup semati. Aku sudah ambil keputusan, kata Alia pelan. Fahri menelan ludah. Apapun itu, aku terima.
Aku ingin kita berpisah, lanjut Alia. Bukan karena aku benci, tapi karena aku ingin selamat. Fahri menutup mata. Air matanya jatuh. Pengakuan Fahri. Aku salah, kata Fahri. Aku hancurkan rumahku sendiri. Kalau waktu bisa diputar, Alia menggeleng. Masalahnya bukan waktu, tapi pilihan. Ia menatap Fahri dengan mata yang tidak lagi marah, hanya lelah. Anak di tengah keputusan. Raka masuk ke ruangan. Papa mau kemana? Fahri berlutut memeluk anaknya. Papa tetap papa kamu. Raka menatap Alia. Kita tetap keluarga. Alia memeluk Raka erat. Bentuknya saja yang berubah. Sidang perceraian. Hari persidangan tiba. Tidak ada teriakan. Tidak ada saling tuding. Hak asuh jatuh pada Alia. Fahri menerima dengan kepala tertunduk. Hakim berkata, semoga ini jadi pelajaran, bukan hanya untuk kalian. Kehidupan setelah putus. Beberapa bulan kemudian, Alia mulai bekerja kembali. Ia terlihat lebih hidup. Fahri pindah kontrakan kecil dekat masjid. Ia tetap sholat, bukan untuk dipuji, tapi untuk bertahan. Nisa pindah kota, memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu. Di masjid, Fahri berdiri sendiri. Ia bukan lagi suami teladan, bukan panitia, bukan panutan. Hanya seorang pria yang belajar dari kehancurannya sendiri. Dan Alia akhirnya memahami, meninggalkan bukan berarti kalah, tapi memilih untuk hidup. Waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Ia hanya mengajarkan cara hidup berdampingan dengan luka. Setahun telah berlalu sejak perceraian itu diputuskan. Tidak ada perayaan, tidak juga penyesalan yang diumumkan. Hanya kehidupan yang berjalan dengan bentuk yang berbeda. Alia kini tinggal di rumah kecil dekat tempat kerjanya. Pagi-paginya sederhana, menyiapkan sarapan, mengantar Raka sekolah, lalu berangkat kerja. Ia tidak lagi menunggu pesan dari siapapun, tidak lagi menebak-nebak perasaan orang lain. Suatu sore temannya bertanya, "Masih sakit?" Alia tersenyum kecil. "Masih, tapi aku sudah bisa bernapas." Ia belajar satu hal penting. Cinta yang sehat tidak membuat seseorang mengecilkan dirinya sendiri. Raka tumbuh lebih pendiam. Ia masih bertemu Fahri seminggu sekali. Suatu hari Raka bertanya, "Papa salah ya?" Fahri terdiam lama. "Iya," jawabnya akhirnya. "Tapi Papa mau kamu belajar dari kesalahan Papa." Raka mengangguk. Tidak sepenuhnya mengerti, tapi cukup untuk tahu bahwa orang dewasa pun bisa gagal. Fahri tidak lagi berdiri di sof depan. Ia datang ke masjid bukan untuk dilihat, tapi untuk menenangkan diri. Kadang ia membantu membersihkan karpet. Kadang hanya duduk lama setelah sholat. Seorang pemuda pernah bertanya, "Mas, kenapa dulu aktif, sekarang jarang kelihatan?" Fahri menjawab pelan, "Karena aku baru belajar jujur." Ia sadar, agama bukan tentang citra, tapi tentang tanggung jawab atas pilihan sendiri. Di kota lain, Nisa memulai hidup baru. Ia berhenti menyalahkan diri, tapi juga tidak melupakan. Ia belajar bahwa perhatian yang datang dari kebohongan tidak pernah benar-benar utuh. Suatu malam ia menulis di buku catatannya, "Jika harus menjadi rahasia, berarti aku bukan pilihan." Kisah ini tidak memiliki pahlawan. Tidak ada yang sepenuhnya benar, tidak ada yang sepenuhnya jahat. Yang ada hanyalah manusia dengan keinginan, kelemahan, dan pilihan yang membawa konsekuensi. Perselingkuhan tidak selalu dimulai dari niat jahat. Seringkali ia dimulai dari celah kecil yang dibiarkan terbuka. Dan perceraian
tidak selalu tentang kegagalan. Kadang, ia adalah jalan paling jujur untuk bertahan hidup. Jika kamu mendengarkan kisah ini dan merasa marah, sedih, atau tersentuh, itu wajar. Karena kisah ini bukan tentang mereka. Ini tentang kita. Tentang topeng yang kadang kita pakai, tentang batas yang sering kita langgar pelan-pelan, dan tentang kejujuran yang sering datang terlambat. Semoga kita belajar sebelum kehilangan menjadi guru terakhir.